dumadi bukane kang wiworo. Pertemuan yang disepakati pun akhirnya dapat berjalan dengan baik dan rapi hingga tak menimbulkan kecurigaan. Raden Trunojoyo telah memenuhi undangan keluarga dalam Surabaya. Kedatangannya tidak sendirian, tetapi ditemani pula oleh sang mertua Pangeran Ambalik beserta pengawal pilihan yang semuanya adalah pendekar yang mumpuni dalam olah kanuragan. Kesaktian yang dikuasai oleh orang-orang Kajoran itu rupanya mampu membuat banyak orang terlena akibat terkena gendam oleh aji sirep mereka. Para telik sandi yang biasanya waspada memperhatikan tamu-tamu asing ke wilayah kota Raja Mataram menjadi kabur. Perhatian para prajurit dan pasukan istimewa yang khusus bertugas untuk memata-matai orang-orang penting itu pun menjadi tak waspada. Mereka tak menyadari bahwa orang-orang penting itu telah memasuki wilayah dalam Surabaya dengan tenang dan aman. Malam itu, dengan pengamanan yang cukup ketat oleh para prajurit dalam Surabaya yang ditugaskan berjaga-jaga di depan benteng, para tamu penting berkumpul di ruangan dalam. Pembicaraan tampak penuh kesungguhan antara 4 orang yang duduk melingkar di depan meja bundar kecil setelah mereka menikmati makan malam yang disajikan khusus oleh keluarga Surabaya untuk menyambut kedatangan para tamu dari Kajoran tersebut. Seperti yang sudah kita bicarakan di waktu sebelumnya, bahwa menantuku ini siap untuk melaksanakan tugas dari Raden Mas Tejoningrat, ucap Pangeran Ambalik sambil menoreh kepada Trunojoyo yang duduk di sebelahnya. Lelaki berkulit gelap dan berbadan tegap yang usianya masih di bawah 30 tahunan itu pun mengangguk mantap. Matanya tanpa ragu ditebarkan kepada 2 orang di depannya. Syukurlah kalau begitu. Aku yakin anak Mas Trunojoyo akan dapat menjalankan tugas ini dengan baik. Sampaikan saja apa yang menjadi kebutuhanmu, Ger. Tak usah ragu-ragu. Kalian berdua berembuk agar pelaksanaan rencana ini menjadi semakin matang dan mantap, ujar Pangeran Peki yang kemudian menoleh kepada Raden Mas Tejoningrat di sebelahnya. Betul Kang Mas Trunojoyo, malam ini juga sampaikan apa saja yang menjadi kebutuhanmu untuk perbekalan berangkat ke Madura, sambung Tejoningrat. Terima kasih Hadimas. Orang Jawa bilang, Jer Basuki mawa beya. Kemuliaan memang harus ada biaya dan pengorbanannya. Aku dan teman-temanku beserta pasukan Madura di Kajoran sudah siap untuk melaksanakan tugasmu. Tentunya biaya keberangkatan pun harus ditanggung olehmu. Kami sebatas membantu memberikan kemampuan tenaga bagi perjuanganmu agar Adimas bisa naik tahta menggantikan Amangrod Agung yang kewibawaannya semakin meredup itu, ucap Trunojoyo tegas. Tentunya tidak hanya sebatas itu saja. Kalian berdua harus menemukan kesepakatan matang jika perjuangan itu berhasil di kemudian hari. Pembagian tugas dan hasil kerja keras ini pun harus dimusyawarahkan
untuk menemukan mufakat dan kesepakatan. Saran Pangeran Pekik kembali. Kata-kata tersebut diiyakan oleh Pangeran Ambalik. Betul, kalian berdualah yang akan menjalankan sejarah masa depan Mataram. Kami berdua hanya sebagai saksi perjuangan ini. Di tangan kalianlah masa depan Mataram dipertaruhkan. Sebagai orang tua, kami berdua hanya sanggup memberikan dukungan moral dan doa. Buatlah kesepakatan yang jelas agar kelak di kemudian hari tak akan terjadi persinggungan dan kesalahpahaman di antara kalian berdua. Sambung Pangeran Pekik. Yang pasti dalam hal ini anak Mas Tejoningrat tentu wajib memberikan dana perjuangan bagi Trunojoyo. Nah, mengenai hal-hal lainnya terserah kesepakatan yang kalian buat. Tambah Pangeran Ambalik kembali. Trunojoyo memberikan anggukan kepala seraya menyembah kepada mereka bertiga. Sepertinya dia hendak mengutarakan pendapatnya. Sebagaimana gambaran perjuangan ini, kami akan berangkat dulu ke Madura untuk menyusun kekuatan dan dukungan. Jika usaha ini lancar, aku pun akan meminta dukungan pula kepada orang-orang Bugis sebagaimana pernah aku sampaikan kepada Daeng Manapu, Karaeng Galesong, dan Daeng Naba beberapa waktu yang lalu. Tentunya butuh biaya cukup untuk memberikan keyakinan kepada mereka bahwa putra mahkota Mataram telah mendukung pemberontakan ini. Bila perlu, aku pun akan berangkat ke pemukiman orang-orang Bugis di Besuki dan Demung. Semoga mereka dapat diyakinkan, karena bagaimanapun juga orang-orang Bugis pelarian ini harus berterima kasih kepada Raden Mas Tejoningrat yang pernah berbaik hati memberikan tanah lungguh untuk pemukiman mereka di tanah Jawa ini. Nah, bila mereka dapat diyakinkan dan memberi dukungan, maka kita tinggal meminta dukungan orang-orang Surabaya. Tentunya mereka akan menurut jika tugas ini adalah perintah dari Pangeran Pekik yang sangat dihormati orang-orang di sana. Pasukan kemudian akan melakukan gerakan menyisir untuk memohon bantuan dan dukungan dari Giri Prapen, Gresik, dan Lamongan yang tentu akan memberikan dukungan pula dengan perjuangan ini. Semoga kami dapat mengobarkan semangat para pamong praja dan kaula di sana agar bersedia menjadi pasukan pendukung kepentingan Raden Mas Tejoningrat ini. Semoga saja semua kaula Brangwetan di wilayah selatan pun akan memberikan dukungan sehingga pasukan menjadi semakin kuat dan berhadapan langsung dengan pasukan Mataram. Jika semua ini dapat dilakukan dengan lancar, maka pasukan akan bergerak ke barat menuju Tuban dan Jepara hingga Asem Arang untuk menghancurkan benteng-benteng pertahanan komponi VOC. Jika mereka sudah dapat dienyahkan, maka kami pun akan bergerak ke selatan menuju Mataram. Dengan semakin lemahnya dukungan pasukan komponi VOC kepada pihak Mataram, maka akan semakin mudah menundukkan pasukan pelindung Amangkurat Agung. Adapun cara-cara penggulingan kekuasaan dan penurunan tahta kerajaan, aku serahkan sepenuhnya kepadamu. Yang jelas tahta Mataram sepenuhnya akan aku serahkan kepada Raden Mas Tejoningrat sebagai Raja baru Mataram. Demikian
perencanaan yang telah aku susun untuk perjuangan ini. Terang Trunajaya panjang lebar. Raden Mas Tejoningrat tersenyum puas mendengar penuturan Trunajaya. Demikian pula kedua orang tua di sebelahnya. Rupanya anak muda berdarah Madura itu memiliki kecakapan pengaturan siasat peperangan sedemikian rapi hingga Pangeran Pekik pun memuji bahwa rencana perjuangan Trunajaya tak kalah dengan sikap dan kecakapan seorang Tumenggung Wiro. Oh, siasat itu bagus sekali Kang Mas. Aku setuju dan percaya sepenuhnya kepadamu. Mengenai biaya perjuangan ini tak usah khawatir karena sepenuhnya akan aku berikan kepadamu. Jangan khawatir pula jika perjuangan ini berhasil, maka kita pun harus berbagi hasil. Kelak kau akan mendapat kekuasaan atas cacah kaula dan tanah Madura serta sebagian wilayah Brangwetan dari Lamongan hingga ke selatan wilayah Kadiri. Bagian itu hingga sampai ke ujung timur adalah hakmu. Adapun jika kelak aku dapat naik tahta Mataram, maka aku percayakan kedudukan Patih Mataram kepadamu. Kaulah yang akan mewakiliku untuk membawahi pengelolaan pemerintahan seluruh telatah Mataram ini. Kang Mas Trunajaya, ucap Raden Mas Tejoningrat mantap. Kembali kedua orang tua di sebelahnya mengangguk mantap sebagai tanda setuju. Jika itu adalah keputusanmu, maka kami berdua adalah saksinya, Nger. Tugas Pangeran Pekik sambil melirik mata kepada Pangeran Ambalik, yang dilirik pun membalas dengan senyuman dan anggukan kepala sebagai tanda setuju. Betul, perjuangan ini adalah tugas anak-anak muda demi kejayaan Mataram di masa depan. Kalianlah yang berkewajiban mengembalikan kewibawaan Mataram seperti yang pernah dilakukan oleh Sultan Agung dulu. Keinginan Sultan Agung adalah membangun Mataram sebagai negara yang adil dengan semangat kegotong royongan serta masyarakat yang berketuhanan. Sedangkan pemerintah Amangkurat Agung ini semakin hari justru bertambah tidak sejalan dengan cita-cita Sultan Agung yang menginginkan agar kaum komponi VOC segera keluar dari tanah Jawa. Nilai-nilai perjuangan menentang kezaliman dan penolakan kaum komponi itu pun telah tertanam dari keluarga terdahulu para leluhur Kajoran, sahut Pangeran Ambalik. Keempat orang itu menganggukkan kepala membenarkan ucapan Pangeran Ambalik. Keadaan menjadi hening sejenak untuk membiarkan angin malam terdengar dari gemerisik pohon-pohon waktu di sebelah luar ruangan tersebut. Mereka kemudian menikmati hidangan yang tersedia di depan meja. Nah, jika musyawarah malam ini sudah dapat disepakati bersama, sebaiknya kita segera berpamitan, Ger. Kau butuh istirahat cukup sambil menyusun rencana keberangkatanmu, ucap Pangeran Ambalik seraya memandang sang menantu. Trunajaya mengangguk setuju, kemudian memandang Raden Mas Tejoningrat sebagai isyarat berpamitan. Tangannya dijulurkan untuk berjabat tangan dengan sikap berwibawa dan menganggap derajat lelaki muda di depannya itu sejajar dengannya sebagai kawan seperjuangan.
Raden Mas Tejoningrat pun tanpa ragu mengulurkan tangan untuk menerima jabatan Trunojoyo dengan mantap. Keduanya tersenyum, kemudian berdiri dari duduknya untuk berpelukan hangat sambil menepuk punggung masing-masing. Dalam rencana perjuangan ini, kau tenanglah. Di Mataram ini, Adimas Tejoningrat, akulah yang menjalankan tugas yang diberikan olehmu ini dengan kesungguhan demi cita-citamu dan harapan kaula Mataram. Aku yakin semua kaula, terutama kaula Mataram di daerah pesisir sana, akan mendukungmu untuk segera menjadi Raja Mataram yang baru. Sebagaimana siasat kita, demi keselamatanmu pula, kau harus pandai-pandai menyembunyikan peranmu dalam usaha keraman ini, bisik Trunojoyo di telinga Tejoningrat. Raden Mas Tejoningrat kembali mengangguk setuju dengan ulas senyuman tanda hati yang puas oleh kata-kata Trunojoyo. Tamu-tamu penting dari kajuran itu pun berpamitan untuk kembali ke tempat asalnya. Keduanya segera memanggil kembali para pendekar pengawal agar bersiap-siap kembali keluar dari wilayah dalam Surabaya. Sebagaimana kedatangannya, maka dengan melakukan sedikit ritual dan doa-doa yang merapalkan mantra khusus, mereka dengan gesit keluar dari wilayah kota raja dengan aman dan menyilapkan pandangan para prajurit penjaga malam Mataram yang ketat disebarkan di berbagai tempat. Apabila nanti kaum kompeni VOC dapat disingkirkan dan tidak ada lagi campur tangan dalam pemerintahan Mataram, maka hampir dapat dipastikan perjuanganmu akan mendapatkan kegemilangan, Ger. Aku pun meramalkan bahwa kelak kau akan menjadi seorang pahlawan besar. Bahkan Mataram pun akan dapat diruntuhkan oleh tanganmu. Dan jika kau mau, kau pun akan dapat menjadi pendiri suatu wangsa baru di tanah Jawa ini, ucap Pangeran Ambelik dalam perjalanan kembali ke Kajoran. Trunojoyo menyimak kata-kata ayah angkat sekaligus mertuanya itu dengan seksama. Dia menganggukkan kepala untuk membenarkan ucapan orang tua yang dipercaya waskita itu. Ada perasaan harap dan keyakinan baru yang tiba-tiba tumbuh di hatinya demi mendengar kata-kata yang baru didengarnya itu.